Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah doa keluarga Jumat 17 Juni 2022. Mari kita mengawali ibadah kita dengan mengambil saat teduh terlebih dahulu. Marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar, baitnya yang pertama dan yang keempat. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergenar, janganlah takut, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar, sungguh indah endaku ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami untuk boleh kami pakai dan kami kerjakan Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk waktu ibadah yang Engkau boleh berikan kepada kami hari ini Tuhan. Kami berdoa kiranya melalui ibadah ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan. Dan kalau sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus boleh bekerja memberikan kami pengertian sehingga kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman yang sebentar lagi akan kami dengarkan. Kami ingin menyerahkan pikiran dan hati kami untuk boleh Tuhan kuasai dan Tuhan pakai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Sungguh senang menyapa Bapak Ibu dalam doa keluarga GKI Delima saat ini. Bersama saya, Pendeta Ima Frontantina Simamora. Mari siapkan hati kita untuk ibadah kita saat ini. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 58. Begini bunyi firman Tuhan. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, siapa yang tidak bangga dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan? Kalau dalam hidup kita sebagai anak Tuhan atau orang yang beragama Kristen lalu dia tidak bangga, itu sesuatu yang
Ironis, bukan buat Tuhan Yesus, tapi buat orang tersebut. Karena sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan yang sangat dibanggakan, bukan hanya oleh orang yang beragama Katolik, bukan karena dari orang yang beragama Kristen saja, tetapi mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Namun juga ada dari banyak yang di luar orang Kristen. Konon ada kisahnya Bapak Ibu. Dulu katanya Bung Karno pernah mengejutkan hakim Mr. Sigenberg van Hekelum saat dia diadili di Bandung. Dia ditanya oleh hakim apakah menurut Soekarno seorang revolusioner. Soekarno dengan tegas menjawab, "Ya, saya seorang revolusioner." Berarti Tuhan bekerja dengan senjata bom atau senjata api? Kejar sang hakim. Dengan tegas, Soekarno menjawab, "Saya bekerja tanpa bom dan senjata." Apakah ada seorang revolusioner bisa bekerja tanpa bom dan granat? Sang hakim kembali bertanya. Ada tokohnya. Dia adalah Yesus dari Nazaret, jawab Soekarno. Hakim itu tercengang dengan jawaban yang tak terduga dari Soekarno. Hekelum pastilah seorang Kristen. Ia terperanjak ketika Soekarno menyebut nama Yesus dari Nazaret. Adalah seorang revolusioner tanpa kekerasan bom dan granat. Kita tahu bahwa Soekarno adalah pejuang kemerdekaan yang sangat revolusioner. Pengorbanannya luar biasa. Tetapi dia menokohkan Yesus dari Nazaret, sekalipun bukan Tuhannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kekaguman akan tokoh Yesus seorang revolusioner bukan sekadar ketika Yesus mampu melakukan hal yang ajaib, mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Tetapi bagaimana ajaran Yesus Kristus dan firman Tuhan Yesus Kristus yang memang berbanding terbalik dengan pemahaman-pemahaman dunia saat itu, bahkan sampai sekarang. Misalnya, pengajaran Yesus tentang pengampunan. Biasanya mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Tapi Yesus mengajarkan dan berfirman, "Berdoalah dan berkatilah mereka yang menganiaya kamu. Jika pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu." Yesus mengajarkan pada murid-muridnya, pengikutnya tentang kasih yang konkret. Dia tidak mengajarkan tentang hukum balas dendam. Dia tidak mengajarkan tentang hukum keculasan. Dia tidak mengajarkan tentang hukum akan kekuasaan. Menghalalkan segala cara agar hidupnya jaya, kaya, berkuasa, hidup enak, damai sejahtera tanpa jalan yang benar. Seorang Yesus menjadi revolusioner karena konsistensinya sampai akhir. Dalam firman Tuhan yang kita baca juga mengingatkan kita bahwa di dalam hidup ini ada dua jalan. Seperti lagu anak sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Di dalam dunia ada dua jalan. Ada jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar kelihatan enak, mudah, tetapi ujungnya bisa maut. Jalan dalam Yesus Kristus dan kesetiaan kepada Yesus Kristus seperti jalan yang sempit. Udah sempit, berbatu-batu, berkelok-kelok juga.
Rasanya ketika melewati itu kita begitu payah, tersengal-sengal, bahkan mungkin kadangkala terpikir untuk menyerah atau berputar balik mencari jalan yang lain. Godaan-godaan dunia luar biasa, seperti sengat maut yang mendatangkan dosa. Kita sebagai anak-anak Tuhan diajak untuk bersyukur. Kenapa? Karena kita punya Yesus yang revolusioner. Bukan karena ajarannya, tetapi cara menyelamatkan juga revolusioner. Tuhan menyelamatkan bukan karena memamerkan demonstrasi kekuasaan, tetapi bersedia mati. Seperti orang yang payah, tetapi di balik itu sesungguhnya menyelamatkan kehidupan. Jalan kematian Yesus dan jalan Allah yang tanpa berhenti. Begitu juga dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang menyertai kita untuk terus bisa bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada Roh Kudus yang membuat kita terus bisa merasakan sukacita, sekalipun perjalanan ini perih dan berat, ataupun tetap eling atau sadar sekalipun di dalam perjalanan sukacita dan keberhasilan yang luar biasa. Karena itu saudara, seperti firman Tuhan, Yesus menginginkan kita untuk terus berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah terus dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan dalam keseharian. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah setiap anggota keluarga kita. Kasihilah bahkan orang yang menganiaya kita. Karena bukan bagian kita untuk menghakimi, tetapi bagian kita untuk mengasihi. Karena ketika kita tidak kuat, ada Allah Sang Raja yang adil, yang akan menghadirkan kekuatan, tetapi juga mengasihi, baik kepada kita atau mereka yang menjahati kita. Tuhan Allah pasti akan bertindak menurut kehendaknya, bukan kehendak kita. Karena itu teruslah berusaha, jangan goyah, teguhlah, doakanlah mereka yang menjahati kita, tetapi dalam keseharian kita teguhlah terus, berusahalah dengan semangat dalam masa-masa pemulihan ini. Tenanglah, karena kita tidak pernah berjalan sendiri. Ada Roh Kudus berjalan bersama kita. Dalam Yesus, bersama Yesus, karena Yesus, apapun yang kita lakukan tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, hinggapilah kami selalu dengan rengkuhan Roh Kudus, sehingga dalam pergulatan hidup kami tidak menyerah bahkan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar sungguh kehadiran Roh Kudus boleh terus menguatkan kami, setiap orang, anak-anak kami, anggota keluarga kami dalam suka duka bahkan pemulihan hidup ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul untuk memaafkan, mencintai, mengasihi, baik anggota keluarga, rekan bisnis, sahabat, bahkan rekan pelayanan. Kami mengingat juga tengah kehidupan ini akan karya Tuhan bagi kehidupan orang-orang yang terkasih. Bapak Rambertus Aparatu, Fani, Lukius Prastowo, Monica Vera, Sinta Kustianti. Kiranya Engkau memberkati Bapak Ibu saudara-saudari ini dengan penyertaan dan hikmat dari Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa untuk oma opa, mereka yang sedang masa pemulihan. Tuhan tolonglah. Kami berdoa untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak untuk Raharjo, Ibu Nani Pangestu, Ibu Nani Maharpono, Bapak Maharpono, Bapak Andi Rahman, Bapak Willy, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati. Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah ya Bapak, dengan kasih sayang Tuhan bagi kehidupan mereka. Tuhan Yesus, urapilah juga pemulihan bagi bangsa ini. Berkati setiap jemaat
yang saat ini sudah mulai melakukan ibadah onsite dan kegiatan secara publik, supaya kami terus diingatkan untuk melakukan protokol kesehatan. Dengan peningkatan COVID-19 ini, Tuhan menyadarkan kami bahwa ada tanggung jawab besar kami untuk menjaga kelestarian kehidupan. Ya Tuhan, tolonglah. Berkati juga kondisi bangsa dan negara kami. Untuk kebijaksanaan yang harus diambil. Para dokter, anggota medis, begitu juga setiap warga yang mendampingi dan harus mendampingi di rumah bagi orang tua kami, mereka yang lemah. Tuhan Yesus, tolonglah. Tuhan, urapi untuk anak-anak kami yang sedang ujian, bahkan menempuh kuliah atau pendidikan yang baru di tempat perkuliahan, bahkan mereka yang sedang sekolah atau kuliah di tempat-tempat yang jauh dari orang tua mereka. Tuhan, lindungilah mereka untuk terus takut akan Tuhan dan urapilah ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami yang kami haturkan dalam Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung ibadah doa keluarga hari ini. Tetapi biarlah ketika kita kembali ke dalam kehidupan kita tetap bisa menjaga perkataan kita, perbuatan kita, sehingga orang lain di sekitar kita bisa merasakan kasih Tuhan lewat tingkah laku ataupun perbuatan baik kita. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan mengangkat sebuah pujian dari NKB 206, Mercusuar Kasih Bapa, baitnya yang pertama dan yang kedua. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun seluruh yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara seluruh pantai walau hanya kitalah, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelaut mengharap sinar